Dirjen dan Ibu Risma, teman-teman media, dan abang saya Bang Edison. Saya pikir kami sebagai anggota DPD RI sangat concern masalah kualitas air Danau Toba. Dan bukan hanya Danau Toba saja, sebenarnya ada beberapa danau yang menjadi prioritas penanganan. Bahkan kami di DPD sudah pernah membuat pertemuan, kalau nggak salah dengan 12 danau yang kritis saat ini, termasuk danau di Gorontalo, danau di yang lain. Tapi pada hari ini kita bicara soal Danau Toba. Kenapa? Karena Bapak Presiden baru saja berbicara soal kawasan Danau Toba, yaitu di dalam pertemuan ratas kemarin ya, tentang pariwisata. Dan 3-4 hari yang lalu, 5 yang lalu, Bapak Menko Maritim dalam pertemuan di Medan bicara juga tentang kualitas air Danau Toba yang menyedihkan. Dan terakhir Bapak Gubernur Sumatera Utara, tolong Ibu jelaskan dulu nanti Ibu Risma, sudah baru buat surat, kalau nggak salah 3 hari yang lalu, kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menangani ini, minta bantuan pemerintah pusat untuk duduk bersama. Jadi saya sependapat dengan Pak Gubernur bahwa, dan bukan hanya beliau ya, dengan kita masyarakat yang ada dimanapun, bahwa para wisata itu adalah unggulan untuk Danau Toba. Tentu Pak Dirjen tadi menyebut adanya budidaya ikan. Oke, tapi ada daya dukung daya tampung 10.000. Dan saya sangat mendukung apabila ini menjadi wisata aqua, wisata air. Karena ya terus terang aja tadi kalau di komentar air gatal, ini memang menjadi kenyataan kok sekarang. Saya baru bicara dengan perusahaan pakan, ternyata untuk ternak makanan ikan itu hampir 70% pengeluaran daripada ternak itu adalah untuk beli pakan. Jadi sumber masalahnya di sini adalah pakan, Pak. Kalau seandainya ternaknya itu ada, atau bilanglah ikannya itu ada, tapi kuantitas fosfor daripada pakan itu diturunkan, kan nggak tercemar itu air. Nah mungkin di sini perlu teknologi-teknologi yang saya lihat Pak Dirjen tadi menyebut bahwa diupayakan tingkat fosfornya itu turun dari 1,5 sampai 2% di darat menjadi 1,2%. Nah masalahnya siapa yang bisa mengukur itu Pak? Karena bagaimana bicara soal kerambah jaring apung, kita bicara soal perikanan dulu Pak, itu penyebab utamanya pakan. Kita sepakat nggak dengan itu Pak? Nah yang kedua tentang DTA tadi yang disebut, yaitu dari daerah dari hotel, dari rumah, dan dari yang lain. Nah itu memang perlu terus ditingkatkan. Dan saya berharap bahwa ini adalah tanggung jawab daerah bersama kita bersama. Tentu saya berharap kepada pemerintah kabupaten kota yang 7 itu supaya menganggarkan juga untuk pemeliharaan kualitas air Danau Toba. Jadi jangan hanya diserahkan kepada provinsi, diserahkan kepada pusat atau dinas terkait. Karena kan ini banyak kementerian yang terkait nih Bu. Di Danau Toba itu Kementerian Perhubungan terkait karena ada ferry. Di situ perikanan jelas, pariwisata jelas, PUPR pun jelas di situ, yaitu membuat jamban dan lain-lain. Dan Departemen Agama pun terlibat di sana, yaitu doa. Jadi saya pikir semua kementerian lembaga terkait di sini. Tetapi memang yang di depan mata itu ya bapak-bapak bertiga ini, ibu bertiga ini. Dari Pemprov diwakili oleh Ibu Risma, bersama beliau adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pak Dirjen dari saya perikanan, dan Ibu dari Lingkungan Hidup. Nah jadi Ibu, saya pikir kita stoplah berwacana. Saya minta action. Yang pertama harus ditepati 10.000 daya tampung daya dukung ikan. Nggak ada cerita itu. Tentu, kalau dicek ternyata di sana itu 70% atau 60% atau 70% ikannya ikan perusahaan. 30% itu adalah ikan rakyat.
Tapi ikan rakyat itu banyak orang. Perusahaan besarnya hanya berapa ya? 2. Nah tentu di sini ada yang harus segera diatasi. Dan saya pikir kita mendukung Pak Gubernur Sumatera Utara sangat concern masalah. Saran saya, kita tidak boleh melanggar peraturan, tetapi juga tidak boleh melanggar kepentingan orang banyak, dan tidak boleh juga mematikan pengusaha atau tidak boleh mematikan masyarakat. Tapi harus ada aturannya. Saya mengatakan yang 10.000 itu dipercepat aja. Jadi ada zonasi-zonasi yang bisa untuk perikanan. Ada orang yang hobinya itu orang bisa dilarang. Nah, yang kedua, saya pikir ini menjadi perhatian khusus dari kami. Jadi Ibu dari KLA dulu, ini menjadi perhatian yang serius, Bu. Para wisata yes, tapi saya juga masih menghargai orang yang mau berikan, tapi ada zonasinya. Karena ini kan ada undang-undang yang terkecuali kalau kita sepakat merubah undang-undang. Dan yang ketiga, jangan lupa juga banyak orang yang hidup dari perikanan tersebut. Saya nggak katakan yang besar ya. Yang kecil-kecil ini juga, walaupun banyak juga mereka korban, banyak yang mati juga bang, gara-gara sesak napas ikannya. Nah, jadi kesimpulan saya, kita menunggu telaah yang dikirim oleh gubernur ke KLHK. Saya pikir 6 bulan harus sudah ada jawaban, bukan hanya jawaban, saya pikir actionnya. Yang kedua, kalau saya berpendapat semua kepentingan harus diakomodir dengan catatan harus zonasi. Kalau dikatakan 10.000, 2.000, 30 ya Pak Dirjen ya. Itu harus dipercepat mungkin. Yang ketiga, ingat ini adalah warisan dunia. Kalau orang Batak bilang Danau Toba ini air natio, air kehidupan. Jadi kalau bicara air kehidupan, bicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Kita undang lagi ke sana wartawan. Ada lagi? Nggak ada lagi? Kalau gitu, kalau saya simpulkan, sekian dan terima kasih.